Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walsyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita akan melakukan praktikum online ya mengenai preparat kambing, khususnya nanti akan kita bicarakan secara bertahap seluruh topografi anatomi yang ada pada kambing. Saya ditemani oleh dosen kita, Dr. Yeni Rahmawati ya. Beranjak ke regio leher atau regio coli. Nah, yang pertama sendiri untuk bagian leher tentunya pasti ada kulit bagian leher. Nanti di bawah, kalau di bawah leher pas, di bawah kulit leher pas itu kita bisa temukan musculus cutaneus juga, akan tapi namanya musculus cutaneus coli. Jadi setelah kulit leher dipreparir, penampakannya akan kurang lebih seperti ini. Jadi kita setelah ini akan belajar musculus di wilayah leher. Oke, paling pertama sendiri atau lapisan paling luar yang paling nampak di bagian leher lateral itu adalah ini, musculus yang panjang ini namanya musculus brachiocephalicus. Selain itu di bagian leher belakang juga di dekat pundak ini ada musculus trapezius. Akan tapi yang lebih mendekati leher ini ada musculus trapezius cervicis. Oke, di sini musculus brachiocephalicus dia tidak berjalan sendiri. Di sampingnya ada musculus kecil, ini musculus omotransversarius yang bisa kita pisahkan. Jadi kurang lebih lapisan pertama tadi bisa kita temukan musculus brachiocephalicus, musculus omotransversarius dan musculus trapezius cervicis. Lapisan pertama kita buka. Oke, lapisan pertama setelah kita buka kita akan ketemu lapisan berikutnya. Yang pertama di sini ini ada musculus yang bergaris-garis dan dia menempel pada scapula. Ini namanya musculus serratus ventralis cervicis. Kemudian di atas dari scapula ini, nah kita bisa temukan musculus rhomboid, musculus rhomboideus. Nah, musculus rhomboideus juga sama, yang di dekat leher ini musculus rhomboideus cervicis. Kalau yang belakang rhomboideus thoracis. Kita buka kembali, scapula juga kita buka. Nah, nanti ini lebih jelas serratus ventralis cervicis terlihat. Oke, kita balik lagi, kita lanjut ke leher. Di bagian lapisan ini juga kita bisa temukan ada musculus yang lebar di bagian leher. Namanya adalah musculus splenius. Oke, kita buka kembali. Setelah dibuka, kita akan masuk ke lapisan dalam dari leher. Yang pertama sendiri kita bisa temukan ini musculus yang panjang. Yang panjang ini, yang panjang dan letaknya di atas ini ya. Ini namanya musculus semispinalis capitis. Di mana musculus ini adalah kelanjutan dari musculus yang bisa kita temuin di toraks ini. Nah, yang seperti kita pelajarin yang lalu, ini adalah musculus semispinalis et semispinalis capitis. Akan tapi kalau cuma di leher sini, musculus semispinalis. Oke, kita buka lagi. Setelah kita buka lagi, kita akan ketemu ini, struktur ligamentum nuncei. Nah, ligamentum ini sendiri itu terbagi menjadi dua struktur. Ada yang panjang dan strukturnya berlembar ini. Kalau yang panjang namanya ligamentum nuncei pars funicularis. Tapi yang lembaran namanya ligamentum nuncei pars lamellaris. Di bawah dari ligamentum nuncei, lebih tepatnya yang pars lamellaris, kita bisa ketemu ini ada musculus yang kecil-kecil dan banyak, berderet banyak. Namanya musculus multifidus cervicis. Oke, kita lanjut lagi. Tadi lapisan paling dalam sudah, sekarang kita ke bagian sedikit atas. Oke, di bagian atas ini, mendekati kepala sini kita bisa temukan ada namanya musculus obliquus capitis. Nah, ada dua. Yang paling atas sendiri ini, nah, atas sendiri ini, nah, di bagian sini, ini adalah obliquus capitis cranialis karena di depan. Kalau yang bawah belakangnya yang besar ini musculus obliquus capitis caudalis. Jadi saya ulangi, di sini kita bisa temukan dua musculus obliquus capitis. Kalau yang depan musculus obliquus capitis cranialis ini dia menyilang. Kalau yang belakangnya musculus obliquus capitis caudalis. Lanjut lagi, di atas dari musculus obliquus capitis kita bisa temukan dua musculus kecil. Ini namanya musculus, kelompok musculus rectus dorsalis capitis. Akan tapi ada dua. Rectus capitis dorsalis. Saya ulangi, musculus rectus capitis dorsalis. Nah, ini ada dua. Yang atas ini cenderung lebih besar, lebih lebar. Yang bawah cenderung lebih kecil.
Nah, kalau yang atas besar musculus rectus capitis dorsalis mayor. Kalau yang bawah kecil musculus rectus capitis dorsalis minor. Nih. Kita lanjut lagi, kita sekarang ke bagian leher sini. Lebih ke arah bawah. Nah, di sini kita bisa temukan ada banyak musculus yang dia saling berjejer. Oke, yang pertama sendiri ini ada namanya muskulus panjang yang dia menuju ke os atlas, namanya musculus longissimus capitis. Musculus longissimus capitis yang pertama ini. Kemudian di sampingnya setelahnya nih kita bisa ketemu musculus longissimus atlantis. Jadi saya ulangi, yang sebelah lebih dorsal adalah musculus longissimus capitis, yang bagian ventralnya musculus longissimus atlantis. Oke, kita beranjak lagi di bagian lebih medialnya lagi ini. Nah, kita bisa temukan ada musculus longus atlantis. Jadi setelah longissimus atlantis, sampingnya lagi longus atlantis. Lebih terdiri dari banyak sekali musculus panjang. Yang paling pertama sendiri ini, yang paling atas, ini namanya adalah musculus longissimus capitis. Oke, di sampingnya ini kita bisa temukan juga musculus, strukturnya panjang juga, musculus longissimus atlantis. Oke, setelah longissimus capitis, longissimus atlantis, sampingnya lagi ini, yang ini namanya adalah musculus longus atlantis. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti yang paling medial sendiri ini ada musculus. Ini ada musculus longus capitis. Jadi keempat musculus ini namanya mirip-mirip dan letaknya bersampingan. Jadi saya ulangi lagi, yang paling atas sendiri ini musculus longissimus capitis, di bawahnya longissimus atlantis, di bawahnya lagi temukan longus atlantis, paling bawah sendiri ada longus capitis. Oke, berlanjut lagi di bagian paling medial sendiri ini. Nah, kita bisa temukan ini di bagian ventral dari os vertebrae cervicalis, sepanjang os vertebrae cervicalis kita bisa temukan musculus yang bentuknya seperti V terbalik ini. Jadi nanti berterus ke bagian dalam toraks. Nah, ini namanya apa? Namanya musculus longus coli. Oke. Kita lanjut lagi, sekarang kita ke musculus bagian di bagian median dari leher. Nah, di sini pertama di sini ada dua musculus yang panjang. Yang satunya dia musculus panjang ini berasal dari dada atau sternum menuju ke mandibula. Namanya adalah musculus sternomandibularis. Nih, panjang. Di samping dari musculus sternomandibularis kita bisa temukan juga musculus panjang, tapi tidak sepanjang yang tadi. Kalau yang temannya ini dia dari sternum menuju ke mastoideus, masuk ke dalam nanti. Jadi namanya musculus sternomastoideus. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang panjang ini musculus sternomandibularis, yang temannya sampingnya musculus sternomastoideus. Nah, kedua musculus ini di bawah akan menjadi satu di sini dan bergabung, namanya menjadi musculus sternocephalika. Jadi ini ya, sternomandibularis, sternomastoideus, ke bawah bergabung sternocephalika. Oke, di mediannya lagi ada juga musculus yang tipis kecil dan dia juga berpasangan. Ini lebih tepatnya kita bisa temukan dia itu terletak di dekat dari trakea. Kita bisa temukan dia itu dekat dari trakea ini. Jadi dia ada sepasang juga seperti ini, ada yang lebih besar dan lebih kecil. Kalau yang besar ini dia relatif akan menuju ke organ yang ini, glandula tiroid. Jadi namanya adalah musculus sternothyroideus. Jadi dia dari sternum menuju ke tiroid, ini lebih besar. Kalau yang ini, yang sampingnya lebih kecil ini dari sternum tapi menuju ke lidah. Namanya musculus sternohyoideus. Jadi saya ulangi, di bagian sini juga ada dua musculus kecil. Kalau yang lebih besar ini musculus sternothyroid karena menuju ke tiroid, glandula tiroid. Tapi yang kecil ini menuju ke lidah, musculus sternohyoideus. Nah, kedua musculus ini juga di bawah akan menjadi satu juga. Nih, jadi satu, namanya musculus sternothyrohyoideus. Jadi penyatuannya musculus sternothyrohyoideus. Oke, kita lanjutkan juga. Nah, di bagian leher sini kita juga bisa temukan ada dua organ. Yang satunya saluran pernafasan, trakea. Jadi dia bentuknya seperti ini, panjang, ada struktur cincin tulang rawannya, ini adalah trakea. Kemudian di atasnya, dorsalnya kita bisa temukan juga struktur. Nah, ini
hati-hati terkecoh. Dia strukturnya mirip dengan musculus warnanya, kan tapi kalau kita teliti lebih lanjut, kita palpasi, dia adalah esofagus atau saluran pencernaan. Jadi hati-hati ke tukar atau salah melihat. Ini ya, ada esofagus, ada trakea. Di trakea ini juga bisa kita lihat, ini ada timus nempel. Iya. Nah, sekarang kita bagian leher dalam sini dibawa dari musculus serratus ventralis cervicis. Di baliknya, di medialnya ini kita bisa temukan juga musculus yang bergaris-garis juga ini. Namanya adalah musculus longissimus cervicis. Ini musculus longissimus cervicis bergaris-garis dibawa dari serratus ventralis cervicis. Oke. Kita lanjutkan ke sedikit bawah sini. Ini seperti kita pelajari waktu di regio kaki depan. Di sini ada struktur plexus brachialis, di mana di sini ada beberapa muskulus juga. Yang mana ini adalah musculus scalenus dorsalis. Kemudian di bagian atasnya ini ada musculus scalenus yang kecil ini, musculus scalenus minimus. Dan yang di bagian bawahnya ini ada musculus scalenus yang paling besar. Nih. Namanya adalah musculus scalenus prima costae. Jadi saya ulangi, di sekitar plexus brachialis ini temukan 3 musculus scalenus. Yang pertama yang melintang ini namanya adalah musculus scalenus dorsalis. Di atasnya yang kecil ini musculus scalenus minimus. Kalau yang paling bawah besar musculus scalenus prima costae. Oke, di atas ini, di atas dari prima costae, nah kita bisa temukan di sini ada musculus yang banyak berbaris 2, 1, 2, 3 nih. Jadi kecil-kecil. Musculus ini namanya musculus intertransversarium. Jadi dia ini adalah musculus yang berada di antara processus transversus dari os vertebrae cervicalis. Jadi tadi ini batasnya adalah ini musculus scalenus prima costae, ke atasnya di sini ada musculus yang kecil-kecil, musculus intertransversarium. Akan tapi kalau kita tarik ke atas lagi, nah ini adalah musculus yang tadi, musculus longus atlantis. Jadi hati-hati, terlihat serupa tapi tidak sama. Kalau kita melihat dari sudut klinisnya. Terima kasih. Para pemirsa sekalian, setelah kita melihat film tuntunan mengenai praktikum top an khususnya regio coli, maka ada beberapa yang harus kita cermati, antara lain bahwa regio coli ini terutama berada di wilayah vertebrae cervicalis. Vertebrae cervicalis, kita harus tahu bentuk-bentuk tulangnya, mulai dari tulang atlas, kemudian tulang aksis, dan tulang cervical 3 sampai 7. Tulang atlas ini mempunyai bentuk yang spesifik ya, berbeda dengan cervical lainnya. Begitu juga tulang aksis ya. Tulang atlas ini adalah tulang cervical 1, tulang aksis ini adalah tulang cervical kedua. Sedangkan tulang cervical 3, 4, 5, 6 sampai 7 bentuknya hampir sama. Hanya pada tulang cervical ke-7 mempunyai ciri yang spesifik, yaitu processus spinosusnya jauh lebih panjang ya, lebih tinggi. Karena pada saat itu sudah beralih ke vertebrae thoracalis yang juga mempunyai ciri processus spinosus yang tinggi. Ini salah satu wilayah yang akan dipelajari, yaitu pada wilayah leher. Kemudian yang kedua adalah bentuk persendian antara leher, bau, dan tubuh ya. Jadi kaki depan yang dilengketkan pada leher dan tubuh ini
mempunyai bentuk persendian yang spesifik yang tidak dipunyai di persendian lainnya. Persendian tersebut namanya adalah sinsarkosis. Sinsarkosis adalah persendian yang diikat oleh otot ya, antara kaki depan dengan tubuh. Dengan sendirinya mengikat. Ikut mengikat adalah otot-otot leher dan bahu pada torak. Jadi persendian yang diikat oleh otot dan jaringan ikat adalah sinsarkosis. Ikatan bahu dengan torak terdiri atas muskuli yang menghubungkan torak dengan kepala dan leher dan kaki depan membentuk sinsarkosis. Sinsarkosis adalah hubungan antara kaki depan dengan kepala, leher, dan torak yang dihubungkan oleh jaringan ikat dan muskulus. Muskulus yang ikut membentuk sinsarkosis adalah bagian atas atau dorsal division adalah muskulus trapezius, musculus homotransversarius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus. Kemudian ventral divisionnya yang mengikat di bagian ventral adalah musculus brachiocephalicus, musculus pectoralisum, dan musculus serratus ventralis. Demikian persendian sinsarkosis adalah suatu sendi yang diikat oleh otot dan jaringan ikat yang menghubungkan kaki depan, torak, abdomen, serta kepala dan leher. Kemudian dari segi kajian klinis dari topografi anatomi tadi sudah kita lihat pada videonya. Yang pertama adalah daerah yang bisa dipakai untuk melakukan anestesi pada hewan ya, yaitu yang pertama adalah intravena. Intravena ini bisa dipakai untuk anestesi, bisa juga dipakai untuk mengambil darah. Lokasi dari intravena di sepertiga proksimal leher pada wilayah sulcus jugularis. Tadi dijelaskan agar supaya kita mendapatkan vena jugularis, kita akan membendung sulcus jugularis di bagian pangkal leher sehingga terlihat menggelembung ya, wilayah itu menggelembung. Kemudian kita melakukan penusukan di sekitar sepertiga dorsal ya, dorsal yang mendekati ke kepala. Kenapa? Karena selama perjalanan vena jugularis ini biasanya di bagian profundalnya diikuti oleh arteria carotis communis dan nervus vagus sympathicus. Tetapi di daerah sepertiga proksimal leher antara vena jugularis dengan arteria carotis ini dipisah oleh bantalan otot, yaitu musculus sternothyroid, yaitu yang menyilang ya. Jadi otot itu dari bagian ventral, kemudian pada mendekati kepala dia menyilang dan memisahkan antara dua pembuluh tadi. Jadi lewat di tengah-tengah antara vena jugularis dan arteria carotis. Sehingga pada saat kita melakukan penusukan, apabila kita terlalu dalam, aman tidak mengenai ke arterianya karena masih terkena otot. Kalau di tempat lain yang di bawah ini, kalau mengena ke arterinya, maka akan terjadi perdarahan yang hebat, sama saja dengan kita melakukan penyembelihan pada hewan. Jadi ini pentingnya kita harus tahu topografi anatomi lokasi dari tempat intravena. Kemudian lokasi-lokasi leher ini memang populer dan aman sekali kalau kita melakukan suatu injeksi ya, klinis ya. Selain juga
kita melakukan di daerah panggul, tapi banyak yang terjadi kita lakukan di leher. Seperti tadi intravena, lokasinya yang sudah ditentukan. Kemudian intramuskuler itu dilakukan pada punuknya ya, pada punuk bisa. Kemudian pada otot-otot yang berada di 2/3 dorsal ya. Termasuk di sini mungkin splenius, trapezius, kemudian otot-otot serratus ya. Itu paling mudah sekali dan aman dari pembuluh darah, karena pembuluh darah yang banyak ini di bagian kanalis jugularis ya. Kemudian bisa juga intravena pada daerah punuk ya, intramuskuler pada daerah punuk. Penyuntikan di wilayah ini cukup aman karena kita bisa mendekati ke leher hewan dan kita aman dari tendangannya ya. Jadi kita rangkul lehernya, kita suntikkan dan relatif tidak terlalu menyakitkan. Kemudian penyuntikan di daerah gelambir, pada gelambir hewan ya, terutama pada sapi maupun kambing maupun kuda juga ada. Kita bisa melakukan subkutan dan intrakutan. Intrakutan ini untuk kepentingan diagnostik tuberkulitis ya, untuk mengetahui adanya TBC ya. Subkutan biasanya dilakukan juga pengobatan dengan memberikan cairan kalsium atau pemberian vaksin dan lain-lainnya. Selain itu intramuskuler bisa dilakukan di bagian gluteus ya, otot ini. Cuma di sini memang ada resiko ketendang ya kalau tidak tahu sudut posisi kita pada saat kita melakukan penyuntikan. Ini kajian klinisnya. Kemudian kajian klinis berikutnya adalah kita melakukan diagnostik ya, mendiagnosa dengan melakukan palpasi atau pemeriksaan pada limfoglandulae cervicalis superficialis yang berada pada ujung dari skapula, ujung depan dari skapula sebelah ventral ya, di mana akhir dari skapula tapi yang di sebelah kranialnya. Di situ kita akan mendapatkan adanya limfoglandulae cervicalis superficialis. Apa kegunaannya kita melakukan pemeriksaan di sini? Apabila terdapat peradangan ya, bahkan kalau kita lihat di dalamnya ada pernanahan kalau pada pemeriksaan postmortem. Kalau pemeriksaan antemortem cukup dengan melihat adanya radang, bengkak ya, dan membesar, kita sudah menduga bahwa sapi ini terkena radang pada paru-parunya ya. Jadi ini berhubungan dengan organ pernapasan. Setelah postmortem kita lihat ada pernanahan atau perdarahan, maka kita bisa menduga paru-parunya juga flek ya. Mungkin ada perdarahan, ada pernanahan, dan biasanya kalau sudah kena, kita khawatir ada penyakit zoonosis ya, biasanya tuberkulose ya, dan ini harus kita hindari dengan tidak mengkonsumsi paru-parunya ya. Jadi paru-paru biasanya kita out ya, supaya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya untuk topografi wilayah leher ini, bagian-bagian penting yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita melakukan injeksi intravena. Injeksi intravena itu tidak semudah langsung semua di seluruh vena jugularis, tapi harus tahu lokasinya yang tepat dan aman. Yang pertama kita harus menentukan dulu sulcus jugularis. Caranya dengan menekan bagian pangkal dari leher ini, sehingga vena yang dulunya akan mengalir ke jantung dia akan dibendung dan sulcus jugularis akan terbentuk gelembung ya. Nah, di situ kita bisa melihat gelembung vena yang akan kita lakukan tusukan waktu injeksi intravena.
Tapi lokasi tusukannya harus betul-betul aman, karena kalau kita menusuk di sembarang tempat, karena vena ini sejajar dengan arteri karotis yang ada di bawahnya, sehingga kemungkinan kalau kita menusuk terlalu dalam atau sudutnya terlalu tajam, maka akan mengena ke arteria karotis. Arteria karotis itu dekat dengan jantung, jadi robek sedikit maka sama dengan kita menyembelih ya. Jadi akan perdarahan yang begitu hebat. Nah, lokasi yang aman untuk vena jugularis yaitu leher ini kita bagi 3 bagian. Kemudian kita menentukan bagian sepertiga proksimal kepala. Itu di bagian sepertiga atas. Kenapa kan di sini? Karena pada bagian bawahnya arteri dan vena ini paralel dan tidak ada yang memisah. Sedangkan bagian atas sepertiga proksimal kepala, arteri ini, vena ini dipisah oleh otot yang disebut sternomusculus sternothyroid. Hingga kalau kita menusuk terlalu dalam masih mengenai otot sebagai bantalannya. Jadi intravena kita lakukan penusukan di wilayah sepertiga proksimal leher sebagian kepala di wilayah sulcus jugularis. Kemudian yang kedua, di daerah leher bisa dipakai sebagai tempat untuk injeksi intramuskuler, dan kita tahu otot-otot yang paling banyak adalah di wilayah di atas sepertiga dari ventral leher ya. Jadi kita bisa melakukan penusukan intramuskuler di daerah tersebut. Kemudian bisa juga kita melakukan subkutan ya, injeksi subkutan, dan juga bisa untuk tuberkulin test melakukan intrakutan. Kenapa di leher? Karena leher mudah sekali kita memfiksasinya ya. Aman, jauh dari tendangan hewan kalau kita masuk ke wilayah leher, dan kita tinggal merangkulnya dan kita melakukan penusukan di situ. Kemudian ada lagi yang menarik, yaitu di sini ada limfoglandula superficialis cervicalis ya. Nah, limfoglandula superficialis ini termasuk wilayah leher dan kaki depan, akan tapi kelenjar ini penting sekali terutama untuk mendeteksi atau memprediksi adanya penyakit, terutama penyakit paru-paru. Kalau pada hewan besar, pada sapi terutama, bisa sekali itu adalah penyakit tuberkulose. Jadi kalau kita tahu ada pembengkakan apalagi pernanahan, maka kita biasanya tidak mengizinkan paru-paru itu dikonsumsi untuk masyarakat ya. Jadi pada saat kita di RPH kita sudah melakukan perabaan ya, palpasi wilayah ini ada pembengkakan hangat ya, itu kita sudah memprediksi adanya gangguan pada sistem pernapasan. Jadi itu topografi anatomi leher dan kepala kalau kita melihat dari sudut klinisnya. Terima kasih. Itu adalah kajian-kajian mengenai kajian otot, kajian klinis ya, mengenai topografi anatomi koli ya. Saya kira semoga bermanfaat bahan ini, dan